Oke, jadi selamat pagi. Kita akan hari ini belajar ya, tema kita hari ini adalah berteman dengan TARGET. Berteman dengan target, Bapak Ibu. Ya, jadi kebanyakan dari kita gitu ya, hidup itu tidak bertarget. Mungkin dulu waktu kita muda kita pernah punya target, tetapi dengan seiring waktu mungkin kita mulai punya target, "Oh, aku maunya nanti jadi manajer usia segini. Aku targetnya mau punya rumah usia segini. Aku targetnya mau punya mobil usia begini. Aku pengen punya mobil ini." Ya waktu kita muda mungkin kita lebih gampang Bapak Ibu, tetapi mungkin seiring waktu, saat kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa ternyata tidak semua yang kita targetkan bisa jadi kenyataan, banyak dari kita yang akhirnya lama-lama malas bertarget, trauma bertarget. Kenapa? Karena pada saat kita punya target, pada saat sampai kita merasa menang, tetapi pada saat kita tidak sampai, banyak dari kita merasa gagal. Nah, perasaan gagal itu nggak nyaman, nggak enak, makanya kita banyak yang tidak bertarget. Tetapi Bapak Ibu, pada saat kita masuk ke bisnis jaringan seperti Atomi Bapak Ibu, ya disinilah kita mulai belajar punya target. Kenapa? Karena kalau dulu, waktu saya bekerja sebagai karyawan, sebagai auditor, saya tidak perlu punya target. Target saya cuma cukup mengejar deadline yang dikasih bos saya. Jadi targetnya itu target bos saya, dan bos saya pun punya target dari perusahaan, Bapak Ibu. Nah, tetapi di bisnis Atomi, setiap dari kita belajar punya target. Kenapa? Karena kita pebisnis sendiri. Kita mentalnya harus jadi mental entrepreneur, di mana kita belajar untuk punya target. Nah, tetapi mungkin sebagian besar dari kita karena tidak biasa punya target, jadi masih takut nih. Aduh takut. Jadi kalau upline-nya nanya, "Bu, gimana? Targetnya apa nih cycle ini?" Langsung ciut, nyut gitu ya. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu melihat gitu ya, nanti saya akan mengundang 2 leader Bapak Ibu, yang mereka ini, bagaimana mereka berhasil mencapai target mereka. Kenapa saya mengundang, 2 narasumber ini, terakhir gitu ya, supaya Bapak Ibu nggak melihat, "Oh, itu pasti mereka hebat nih, makanya mereka tuh achieve." Bukan Bapak Ibu. Kenapa kedua ibu itu nanti mereka sharing ya, bagaimana mereka mencapai target. Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Karena mereka mulai dengan memasang target Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau putar satu video, Teh Mela boleh standby videonya. Saya baru dengar video ini, sekitar beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, dan menurut saya, Pak James Gui menjelaskan dengan sangat bagus. Ya, kenapa kita perlu punya target. Ya, tanpa target kita nggak kemana-mana Bapak Ibu. Ya, oke, silakan diputar dulu videonya, kita nonton sama-sama. Teh Mela. Oke, thank you. Apakah Anda mau sukses? Pasti Anda mau. Apakah Anda mau capai target? Pasti Anda mau. Namun pada kenyataannya, kenapa begitu sedikit orang sukses dan begitu sedikit orang mencapai target? Stay with me and I will be explaining to you. Oke, number one, Anda harus sadar, sukses dan target itu berbeda. Semua orang mau sukses, tapi sedikit sekali orang yang punya target. Anda mau sukses kan? Apa target Anda? Apa target penghasilan Anda? Apa target tabungan Anda setiap bulan? Apa target saldo Anda meningkat setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Target itu harus spesifik dan target itu harus ada angka. Nah, disinilah banyak orang tidak spesifik dan banyak orang tidak punya angka. Bahkan banyak orang takut, merasa terbeban oleh target. Kalau tidak ada target yang spesifik, bagaimana bisa sukses? Mau sehat? Sehat itu apa? Sehat itu dari gula darah, sehat itu dari kolesterol, sehat itu dari tensi, dan sebagainya kan ya. Gula darah ada ukuran kan? Kolesterol ada ukuran kan? Tensi darah ada ukuran kan? Lari 5 km, lari 10 km, jalan pagi setiap hari 1 jam. Itu kan ada angka-angkanya semua. Nah, kalau angka itu tidak tercapai, bagaimana bisa sehat? Banyak orang mau sehat, tapi
tapi terbeban oleh angka. Banyak orang mau kaya, tapi terbeban oleh angka. You see what I mean? Di sanalah mismatch. Oke? Katakan Anda mau sukses dalam menurunkan berat badan. Nah, yuk bagaimana caranya? Kalau Anda bilang, aduh saya gendut, mau kurangin berat badan. Itu nggak akan tercapai kan? Hanya akan tercapai jika Anda bilang, berat badan saya 60 kilo dan saya mau turunkan berat badan saya menjadi 55 kilo. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau Anda bilang, waduh saya mau kurangin berat badan, itu nggak akan tercapai. Saya mau kurangin dari 60 kilo sampai 55 kilo. Berarti Anda kurangin berat badan 5 kilo kan? Jadi Anda jangan bilang pada diri sendiri bahwa saya mau turunkan berat badan saya 5 kilo. Okay, because the brain cannot see 5 kilos. Karena waktu Anda berdiri di timbangan, itu nggak ada selamat berat badan Anda turun 3 kilo. Kan nggak ada gituan. Okay, yang ada adalah angka kan. Dari 60 ke 59 ke 58 dan sebagainya, betul? Jadi Anda harus bilang kepada otak sendiri, saya mau turunkan berat badan saya dari 60 kilo sampai 55 kilo. Angka spesifik ya. Jadi saya mau turunkan berat badan saya 5 kilo. Nggak bisa. 60 kilo sampai ke 55 kilo. Jadi jelas tuh. Otak itu bisa lihat. Dan waktu Anda injak ke timbangan, itu bisa lihat tuh. Sinkron. Kedua, Anda harus kasih batas waktu. Saya mau turunkan berat badan saya dari 60 kilo sampai 55 kilo. Jangan bilang dalam 3 bulan. Jangan bilang dalam 5 bulan. Karena di tanggalan kalender Anda, nggak ada 3 bulan, 5 bulan. Oke? Anda harus bilang, saya harus turunkan berat badan saya dari 60 kilo sampai 50 kilo selambat-lambatnya tanggal 30 Maret tahun 2021. Jelas ini. Jelas. Karena jelas setiap bulan Anda target. Okay, mungkin bulan pertama turun 2 kilo, kemudian turun 1 kilo, turun setengah kilo dan sebagainya. Kan ya, ada target itu bisa dipecah-pecahkan. Next, Anda harus ceritakan kepada orang. Kasih tahu kepada teman. Teman-teman sini kumpul-kumpul. Ini agak norak sedikit, oke? Tapi it work. My friend did it and it work. Dia kumpul teman-teman. Teman-teman, tolong bantu, dukung, doakan. Saya punya target turunkan berat badan saya dari 60 kilo sampai 55 kilo. Dan paling lambat 55 kilo itu tercapai pada tanggal 30 Maret 2021. Oke? Ini magicnya. Jika pada tanggal 30 Maret saya tidak capai angka itu, semua orang saya akan transfer ke rekening Anda 200.000 per orang. Now you have something to gain and something to lose. Oke, dalam satu sisi kalau Anda kejar, Anda capai target, menyenangkan. Tapi kalau dalam sisi lain Anda tidak capai target, Anda rasa sakit. 200.000 dikalikan dengan 10 rekan, berasa juga itu. So you have to set a target and you have to tell people. Ada satu teman saya, dia setiap tahun capai target dan berangkat ke luar negeri. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Begitu sudah diumumkan bahwa tahun ini kalau capai target kita ke luar negeri, ke New York katakan. Dia sudah beli koper. Awal tahun dia sudah beli koper dan dia sudah beli baju yang untuk New York. Dia simpan di dalam koper dan koper itu dia letakkan. Dia pajangkan di ruang keluarga, ruang tamu. Sehingga setiap kali ada keluarga datang, family datang, tamu datang, mereka lihat, kamu mau ke mana? Saya mau ke New York. Dalam rangka apa kamu ke New York? Karena tahun ini kalau saya capai target, kita berangkat ke New York. Kapan berangkat? Tahun depan berangkat. Tahun kemarin berangkat, sekarang sudah ada koper. Ya, saya mau pastikan ya bahwa saya berangkat, maka saya ada koper. Masalahnya bukan kopernya. Masalahnya adalah dengan ada koper, semua orang yang mampir ke rumah dia pasti tanya kan? Dan dia kasih tahu ke semua orang bahwa saya tahun depan ke New York. Coba kalau nggak berangkat, malu nggak? Ilmunya apa sih? Yang tadi 200.000 kalau nggak capai target, koper dipasang, ilmunya apa? Ilmunya adalah pepetin diri sendiri. Anda harus pepetin diri sendiri, barulah ada dorongan untuk Anda kerjakan yang harus dikerjakan supaya target tercapai. Dan kalau target tercapai, Anda sukses menurunkan berat badan. Kalau target tercapai, Anda sukses berangkat ke New York. You see? So to be successful, you need targets. And to help you to push yourself to achieve targets, one of the ways is to tell as many people as possible sehingga ada banyak orang yang dorong Anda, banyak orang yang tagih janji. I am James Gui. I look forward to sharing with you some more tips in Kata James. So my friends, before we close, subscribe, like, and if you have comments, I look forward to reading your comments. Okay, I'll see you real soon. Terima kasih, Temela. Gimana Bapak Ibu? Belajar Keren sesuatu banget, tadi? keren banget. Ya, belajar sesuatu ya. Jadi Bapak Ibu,
target itu penting nggak? Penting. Ya, kalau kita tidak ada target, ya hidup kita tidak kemana-mana. Seperti saya selalu bilang saya mau turun berat badan. Waktu saya mendengar video itu saya baru mikir, iya ya saya nggak pernah bilang saya mau turun sampai berapa kilo dan sampai kapan. Jadi cuma jadi wacana aja, ngomong doang, omdo gitu ya, omong doang. Mau capai, tapi nggak ada batas waktu, nggak tahu berapa kilo gitu ya. Nah sama Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu di Atomi, apa yang Bapak Ibu punya target? Kalau ketemu upline Anda, Bu mau sukses gak? Mau dong, semangat. Yes, bahan bakar itu semangat Bapak Ibu. Tetapi bahan bakar semangat itu diisikan ke dalam kendaraan Atomi Anda. Tetapi kemana Anda berhasil menuju, itu harus ada targetnya. Saya mau targetnya, Bu Silvi, misalnya, saya mau jadi sales master tahun ini. Bulan apa, Bu? Ya, bulan September tahun 2025 misalnya. Ya, kenapa harus September? Karena saya mau apa gitu ya. Saya mau nabung buat saya mau renovasi rumah misalnya. Ya, saya harus September. Oke. Lalu apa yang mesti dilakukan? Nah, saya nggak ngerti, Bu. Tanya apa yang saya nggak tahu tuh. Saya mesti gimana? Apa yang saya mesti lakukan? Nah, Bapak Ibu baru bisa konsultasi. Tapi kalau Bapak Ibu datang kepada upline, kucuk, kucuk, kucuk. Upline, saya mau berhasil nih. Oke, Ibu targetnya apa, Bu? Nggak ada. Mengalir aja. Nah, itu nggak bakal bisa jalan, Bapak Ibu. Upline Anda tidak bisa membantu Anda pada saat Anda saja tidak tahu Anda mau targetnya apa. Nah, saya akan tutup nanti. Sekarang saya akan undang dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan undang dulu Yuni dulu. Ya, mana Yuni? Udah on? Ibu Yuni. Mana Ibu Yuni? Yun? Nah, itu dia tuh. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan undang Yuni. Bapak Ibu, Yuni kemarin berhasil achieve Koreanya, Bapak Ibu ya. Nah, Yuni dari awal, Bapak Ibu, adalah seorang yang bertarget, Bapak Ibu ya. Jadi dari dia memutuskan dia mau jalannya Atomi, dia sudah memasang target. Bagaimana, apa yang mau di-achieve, dan sebagainya. Jadi mari kita dengarkan ceritanya Bu Yuni. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan sesuatu manfaat dari ceritanya Yuni. Oke, yuk silakan Yun. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi, Ci. Pagi. Kakak Yuni, cantik. Sama-sama Ibu. Pagi. Pagi. Jadi hari ini saya ingin mengisi ya di MB9 ini. Luar biasa banget. Thank you Ci dikasih kesempatannya. Pertama awal saya boleh cerita sedikit tentang saya. Saya ini siapa yang belum pernah menjalankan bisnis seperti ini? Ada? Mungkin? Ya, saya adalah salah satunya. Jadi saya tuh orang yang benar-benar baru banget ya di bisnis ini. Tapi saya hanya nurut aja gitu loh sama upline. Saya hanya percaya gitu kan kalau bisnis ini adalah bisnis yang bagus gitu. Jadi tanpa saya berpikir banyak, saya hanya mengerjakan aja. Saya lakukan aja setiap hari. Saya lakukan ya seperti yang Bapak Ibu lakukan. Home party aja setiap hari. Home party sambil belajar pelan-pelan bagaimana sistemnya gitu kan. Nah, awal yang harus Bapak Ibu harus pahami gitu ya ketika kita ada di Atomi ini adalah ucapan itu adalah doa ya. Jadi ucapan itu harus mendahulukan tindakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah tahu nih apa sih tujuan Bapak Ibu di Atomi. Contohnya Bapak Ibu pingin jadi sales master, Bapak Ibu pingin mengejar Korea Tour, atau Bapak Ibu pingin penghasilan 100 juta per bulan, Bapak Ibu tuh harus punya visi dulu, punya keinginan dulu ya. Karena contohnya kayak pertama kali gitu ya, Tuhan kita, Allah kita tuh menciptakan dunia ini. Jadi sebelum dia bikin, pasti kan dia ucap dulu nih, saya akan menjadikan ini seperti bumi gitu kan. Seperti yang Mr. Park lakukan ke 17 orang member pertama dia. Dia bilang bahwa saya akan memberikan kalian penghasilan 1 miliar dolar per bulan. Nah, itulah yang Mr. Park lakukan. Dia ucapkan sehingga itu menjadi kenyataan.
Karena ucapan ini yang bikin kita itu semangat banget Bapak Ibu, ya. Nah, makanya itu Bapak Ibu harus lakukan itu juga ke semuanya. Karena kalau kita pingin berhasil ya Bapak Ibu ya, kita harus punya tujuan, impian. Apa sih yang Bapak Ibu pingin gitu loh. Di cycle ini, di bulan ini, pendapatannya mau berapa gitu. Jadi Bapak Ibu tuh harus lakukan dan terus bikin itu visi Bapak Ibu setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu lagi berasa males, ya berasa capek, berasa down, Bapak Ibu ingat lagi ke visi yang pertama lagi, ya. Jadi kalau di Atomi ini sebenarnya Habis itu jebol. Pokoknya aing teh hayang 50 juta di dia. oke. Jadi Aduh, yang kalau pertama kali yang harus dilakukan itu sebenarnya gampang Bapak Ibu, ya. Bermulai dari pakai produk, ya. Bapak Ibu harus pakai produk karena kalau Bapak Ibu nggak pakai produk, Bapak Ibu nggak akan bisa percaya, gitu. Jadi karena dari produk, Bapak Ibu sharing, ya kan? Seperti yang Bapak Ibu lakukan, udah sharing, Bapak Ibu harus hadir ke semua pertemuan. Seperti kalau pagi ini NB9, HGB, ODS, SA, itu Bapak Ibu usahakan hadir. Nah, setelah itu, Bapak Ibu harus konsultasi ke upline yang aktif, Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah konsultasi, Bapak Ibu harus lakukan itu konsisten. Jangan tergantung mood atau, lagi yang, kalau saya mau aja gitu, jangan. Jadi Bapak Ibu harus yakin, ya punya tekad yang kuat, lakukan itu berkali-kali, ya. Lakukan balik lagi, kita pakai lagi tambah produk yang belum belum pakai semua produk, tambah lagi, satu lagi satu lagi satu lagi, kayak sekarang kan keluar Odolenta baru, cobain lagi gitu kan, baru kita bisa cerita. Baru kita bisa bisa kayaknya sharing-nya lebih asik gitu loh, dengan experience kita sendiri. Nah, sesudah itu Bapak Ibu harus komitmen, karena kalau kita nggak punya komitmen, kita nggak punya kenyamanan. Kayak gimana sih ya, kayak tekad yang setengah-setengah gitu loh. Ya, kerjainnya setengah-setengah dan itu pasti hasilnya juga setengah-setengah. Nah, Bapak Ibu, eee, dari semua itu ya yang saya lakukan, saya percaya kalau kita sudah menerapkan, dari pakai produk sampai kita punya komitmen gitu kan, akhirnya yang harus kita lakukan itu adalah duplikasi ke member kita. Jadi bikin tim kita adalah seperti kita gitu loh, yang mau pakai produk, sharing, hadir ke semua pertemuan, ya kan, langsung konsultasi, terus, pokoknya itu, terus aja terus lakukan setiap hari. Nah itu, jadi Bapak Ibu harus punya goal yang, Bapak Ibu harus sampaikan juga ke, upline yang aktif ya, Bapak Ibu bilang, maksudnya, "Bu, cycle ini saya pasti mau kejar Korea," gitu loh, ya. Seperti, yang di video barusan kita dengar, ini benar-benar terjadi banget gitu ya sama saya gitu ya. Untuk pertama kali waktu November kemarin saya ke Korea, itu karena saya memang sengaja banget pasang di PP, wallpaper saya di handphone ya. Saya taruh di sana ketika, wah ada kejar Korea Tour nih gitu ya. Saya langsung pasang Bapak Ibu di PP saya. Karena kan kita setiap hari pasti pegang handphone gitu kan. Jadi saya selalu ngelihat dan ini bikin, impian saya, jadi impian saya. Ini goal saya gitu selanjutnya. Dan itu memang jadi kenyataan Bapak Ibu. Percaya nggak percaya, seperti dulu waktu saya masih kecil, saya kan, suka jalan-jalan gitu loh. Saya pingin cita-cita saya keliling dunia gitu kan. Akhirnya saya waktu itu ke Tour and Travel ya, saya ambil majalahnya, biasa kan ada gambar-gambar negaranya, saya gunting tuh. Saya gunting, saya, taruh, saya tempel-tempel gitu kan, semua negara ini negara ini negara ini. Terus Bapak Ibu tahu nggak, saya taruh di belakang pintu saya gitu ya, kamar tidur, saya tempel di situ, dan itu terjadi Bapak Ibu. Karena saya punya impian setiap kali saya mau tidur, setiap kali saya bangun, saya lihat, wah ini negara ini negara ini. Jadi itu keinget terus gitu loh, dan itu bikin saya goal saya, ya.
Nah, itu Bapak Ibu harus lakukan seperti itu. Seperti Bapak Ibu men-challenge-kan diri sendiri. Apa goal cycle ini? Apakah Bapak Ibu mau jadi sales master? Nah, Bapak Ibu start dari awal. Lakukan dari awal Bapak Ibu. Jangan detik-detik terakhir baru punya impian, "Mau deh, Bu, saya pengen jadi sales master," gitu kan. Karena kita punya target ke sales master itu, pasti kan ada angka-angka yang membuat kita tuh akhirnya kita nggak stres gitu loh, ya. Akhirnya jalanin untuk mengejar kayak sales master, diamond master, itu asik banget. Nah, tapi itu punya target. Jadi nggak bisa yang, ketika kita mau, baru kita lakukan. Tapi ketika kita nggak mau, kita harus tetap lakukan. Itu adalah challenge kita sendiri, gimana caranya. Makanya Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu untuk bisa selalu terbakar? Bikin itu Bapak Ibu, lakukan. Kalau Bapak Ibu, rasanya Mister Park ini ya, setiap dia punya video itu membuat rasa Bapak Ibu terbakar, setiap hari nonton, setiap hari simak Bapak Ibu, lakukan. Jadi jangan di mobil denger musik, ganti semua channel Atomy, ya. Seperti yang saya lakukan di rumah, saya benar-benar udah nggak nonton TV lagi, saya udah matiin semua channel, ya kan. Yang saya lakukan adalah saya buka CH Atomy, saya dengerin YouTube setiap hari, ya kan. Saya perbanyak, tahu bagaimana sistem yang tepat untuk lakukan Atomy, produk-produknya, semuanya saya belajar dari orang-orang hebat gitu ya. Leader-leader sharing, semuanya saya lakukan. Dan Bapak Ibu harus lakukan itu juga. Bapak Ibu suka, dengan leader seperti Bu Sylvia gitu kan, buka channel-nya Bu Sylvia setiap hari, kan banyak ya, Bu Sylvia sharing ini, sharing itu, Bapak Ibu lakukan, dengerin sampai Bapak Ibu tuh, wah berapi-api. Nah, Bapak Ibu dapat feel-nya. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu setiap hari. Dan yang terakhir saya pengen, lakukan ya, ke teman-teman semuanya gitu ya, bahwa di Atomy ini sebenarnya, eee, lebih tepat adalah hubungan relationship ya, tentang selling gitu kan, dan juga, tentang selling skill. Selling skill ini di mana, Bapak Ibu jangan merasa kayak ini nih, Bapak Ibu seperti ini ya, Bapak Ibu bilang, ini ada hair tonic loh, ini hair tonic-nya dari Korea, bagus," gitu kan. Jangan, ya. Tapi apa yang Bapak Ibu harus lakukan adalah, Bapak Ibu harus tahu, ini hair tonic, ini manfaatnya apa, keren. Jadi Bapak Ibu harus ceritakan adalah manfaatnya, hasilnya. Jadi bukan karena ini hair tonic, ini dari Korea, bagus, pokoknya pakai deh, gitu, jangan. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa manfaat dari produk ini. Gitu. Dan untuk hubungan ke customer, Bapak Ibu juga harus seperti seperti bukan kayak datang, ada maunya, terus, kayak harus closing, harus, beli banyak gitu, jangan seperti itu. Tapi kita, setiap, ke customer kita bangun hubungan. Butuh waktu memang, tapi percaya deh, ketika mereka udah tahu gitu ya, branding kita kita punya branding watch gitu ya, eee, branding name kita di Atomy gitu kan. Oh ya kalau mau ke Atomy, itu tuh ke Yuni aja, ke Bu Nenden aja, ke Bu Sylvie aja, ke Teh Rosi aja, ke Teh Mela aja, gitu loh. Itu yang harus ibu bapak bangun. Branding-nya, name-nya itu supaya mereka tuh percaya, "Wah ini kalau seandainya, eee, mau tahu tentang Atomy, ke Teteh ini aja nih, bagus nih," gitu kan. Mereka tuh kalau kasih penjelasan bener-bener, jelas dan, nggak terburu-buru gitu kan, dan orangnya asik banget gitu loh. Jadi Bapak Ibu harus bangun relationship-nya itu seperti itu, gitu. Itu yang paling penting sih, jangan, eee setelah mereka beli, Bapak Ibu langsung tinggalkan, ganti lagi cari lagi customer lain gitu, jangan. Tapi Bapak Ibu harus bangun satu-satu, memang butuh waktu, tapi percaya itu akan jadi lebih lama dan mereka akan pakai Atomy terus-menerus karena dia percaya, seperti kita tuh, percaya sama produknya Atomy. Nah, itu yang Bapak Ibu harus lakukan,
buat mereka tuh nyaman, percaya sama produk Atomy, hingga mereka mendapatkan feel-nya gitu loh, dan bisa menjadi partner bisnis kita di Atomy. Ya, yang penting Bapak Ibu ketika di Atomy ini, Bapak Ibu jangan pernah berhenti, ya kan? Lakukan setiap hari seperti Bapak Ibu main kartu gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu main kartu, ketika dikocok ya, belum keluar as, terus main ya kan sampai Bapak Ibu menemukan 4 kartu as yang keluar dan Bapak Ibu akan sukses di Atomy. Itu aja saran dari saya, semoga Bapak Ibu mendapatkan inspirasi ya, apa yang saya lakukan, dan terus semangat, jangan mudah menyerah, konsisten lakukan, jangan sebentar mau, sebentar enggak. Tapi lakukan walaupun keadaan lagi capek nih, lelah nih, gitu kan. Nah, kalau saya nih ya, saya lagi berjanji sama diri saya sendiri untuk setiap pagi itu biasanya kan setiap pagi saya bangun, saya pasti lihat handphone gitu kan. Saya langsung, cek WA gitu kan. Tapi sekarang saya ubah. Saya bangun, saya langsung aktivitasnya saya olahraga dulu. Karena kalau saya menunggu, "Entar deh, habis WA," gitu ya. Ternyata setelah habis WA tuh biasanya tuh jadi panjang tuh, lama sekali gitu kan ya, balesin A, B, C, D, E gitu sampai Z gitu. Akhirnya saya, ditunda lagi, besok besok besok. Nah, sekarang saya udah tahu, berarti saya bangun pagi itu saya harus olahraga dulu gimana pun caranya, setelah itu saya baru buka handphone. Ya itu aja dari saya, Ci Silvi. Thank Thank you. you, Yuni. Wah, bagus banget ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu belajar dari tipsnya dari Bu Yuni tadi, silakan boleh ketik di chat. Ya, kalau saya belajar itu ya, mindset itu penting Bapak Ibu ya. Pada saat kita mau apa yang bikin kita semangat itu yang kita masukin ke dalam kepala kita. Bapak Ibu di sini yang sebentar mau jadi sales master, sebentar enggak, sebentar mau, sebentar enggak, lagi semangat mau, enggak lagi down enggak mau. Nah, coba cari apa yang bikin Bapak Ibu semangat. Mister Pakkah, siapakah pembicara yang manakah? Nah, dengerin dia berulang-ulang sampai itu masuk ke kepala Bapak Ibu. Ya, terus apa lagi tadi kata tipsnya dari Yuni apa? Kita perlu tulis, tempel. Bapak Ibu mau jadi sales master cycle ini, mau kapan sales masternya? Mau sales masternya bulan September, tulis, tempel di kaca rias. Sales master September cycle 2. Ah, saya ingat Bu Maya tuh, Bu Maya dulu pernah cerita begitu ya. Dia mau jadi sales master kapan, dia tempel, dia lihat terus, dia jadi tahu. Dia harus progres setiap cycle-nya menuju sana, Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai dengan target yang jelas ya. Oke, satu lagi mungkin, silakan Ibu Nenden, lagi nyetir ini aman Bu? Bu Nenden cycle Aman kemarin Bapak Bu Ibu lah, berhasil mencapai bismillah. Alto Diamond ya. Selamat Bu Nenden. Nah, silakan Bu Nenden boleh sharing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, saya diminta Bu Silvi nih sharing. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Silvi, Bapak Ibu semua, teman-teman saya, tim Moteker, tim Fiverr. Alhamdulillah gitu dengan kerjasama saya kemarin bisa review diamond lagi. Bapak Ibu sebetulnya tadi yang disampaikan sama Ciuni itu seperti sama persis lah dengan yang saya lakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya mungkin sedikit sharing gitu ya, sedikit sering. Saya nggak tahu waktunya berapa lama sih Bu Silvi. Saya apa yang disampaikan Bu Ciuni itu udah persis Iya, seperti sampaikan aja Bu, yang nggak apa-apa. saya alami gitu, yang saya lakukan. Jadi pertama sekali saya juga sama mungkin ada ibu-ibu di sini karena di sini kan nggak semua yang lama ya, ada yang baru-baru juga. Sama seperti ibu-ibu gitu. Saya hanya mau jadi pemakai aja lah, saya nggak mau jalanin gitu loh Bu. Itu yang saya dalam benak saya karena saya makanya 5 bulan apa 6 bulan waktu itu saya vakum. Tapi Bapak Ibu, setelah saya pakai produknya, ih kok produknya bagus ya gitu loh. Vertigo saya sembuh, kaki lutut saya sembuh, bisa jalan. Itu amazing buat saya. Jadi dari situ saya mulai tertarik untuk ingin tahu gitu produknya. Nah, dari situ Bapak Ibu eh apa saya punya pikiran, ih gimana nih ya saya jalanin. Nah, saya datanglah ke pertemuan Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu pentingnya datang ke pertemuan. Karena di situ magic moment yang kita dapat. Nah, saya tidak tahu pertemuan-pertemuannya Ibu tuh di mana magic moment-nya. Pokoknya setiap pertemuan Bapak Ibu tuh harus datang.
Karena di situ magic moment kita akan dapat Bapak Ibu. Entah waktu itu Bapak Ibu di ODS kah, karena saya dari tim saya ada yang cerita pada saat ODS, ada yang cerita pada saat ikut SA gitu loh. Ada yang cerita pada saat pertemuan di HGB gitu loh, baru magic moment-nya muncul. Jadi setiap orang akan beda-beda. Jadi kalau saya lihat di sini Bapak Ibu harus datang selalu ke tempat pertemuan atau ikut Zoom yang dilakukan oleh leader-leader kita ini seperti ini saat ini gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu memberi semangat buat kita gitu loh. Kalau saya pikir tadi kan kita harus punya target, bener nggak? Dimanapun kita nggak usah di bisnis lah Bapak Ibu. Kita sebagai ibu rumah tangga aja, kita punya anak punya target, bener nggak Bapak Ibu? Bener nggak kita punya target? Bapak Ibu punya anak kan? Pasti punya target. Anak saya pengennya nanti SD-nya di mana, SMP di mana, SMA kita yang sibuk, bener nggak? Anak yang sekolah, ibunya tuh yang pusing biasanya, bener kan? Bener nggak? Berarti itu kita sudah biasa punya target. Nah, Bapak Ibu ingin sukses, target itu kadang kita berpikir gini, enggak lah saya mah gini-gini aja Bu Nenden. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup ini memang harus punya target. Dimanapun kita berada, pasti ada target gitu loh. Saya kerja udah pasti ya, karena saya udah biasa diberi target Bapak Ibu gitu loh. Itu kita sebagai karyawan gitu loh. Apalagi di sini Bapak Ibu, di sini kita itu menjadi imperial master target kita semua, benar nggak? Saya seumur hidup saya, selama saya kerja 30 tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa gila ya saya bisa dapetin duit 1 miliar sebulan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi saya lihat di sini, gila saya bisa dapetin 1 miliar sebulan. Dalam pikiran saya, seorang ibu rumah tangga aja bisa jadi imperial master. Masa sih saya gitu loh ya, yang seorang pegawai yang pernah bekerja, yang pernah mengikuti karir path di kantor sampai ya lumayan lah menurut saya gitu ya karir saya. Masa saya nggak bisa seperti itu gitu loh. Nah, itu yang ada di benak Bapak Ibu semua. Jadi di Atomi ini tidak hanya sebagai orang sebagai Bu Nenden atau mungkin atau sebagai Bu Silvi gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata di sini dari semua kalangan Bapak Ibu. Keren nggak Bapak Ibu? Tadi malam kan Bapak Ibu kan dengar Miss Mena, bener nggak? Seorang Miss Mena seperti itu aja bisa sampai 200 juta lebih per bulan. Bener nggak Bapak Ibu? Berarti pada saat kita punya keinginan, kita punya mimpi, pasti kita bisa berhasil. Dan Bapak Ibu, jangan takut bermimpi. Mumpung mimpi itu masih gratis, Bapak Ibu, benar nggak? Kebayang kalau mimpi itu bayar, kan sekarang masih gratis. Bapak Ibu bermimpilah setinggi-tingginya. Karena mimpi itu Allah akan dengar, benar nggak? Buat kita, aku adalah apa yang kau pikirkan, benar nggak? Aku adalah apa yang kau pikirkan. Jadi saya percaya banget Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu punya target, Bapak Ibu terbersit, Bapak Ibu jangan takut. Kayaknya gue nggak mungkin. Jangan ngomong nggak mungkin, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu makan kepala sendiri, benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, pada saat saya senang banget kalau ada tim saya yang gini. Bu Nenden, saya mau dong jadi SM, gimana caranya? Nah, itu kenapa? Karena segala sesuatu itu harus ada dari diri kita, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu punya keinginan, Bapak Ibu pasti punya kebutuhan, benar nggak Bapak Ibu? Setiap orang yakin punya kebutuhan, saya aja kebutuhan saya banyak banget. Makanya saya jalanin, karena kebutuhan saya banyak. Ya benar nggak Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu juga semua masing-masing punya kebutuhan. Nah, tapi tinggal Bapak Ibu yakin nggak gitu loh, bahwa saya bisa. Nah, disinilah tempatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Atomi ini kita tidak bekerja sendiri. Kita by system, leverage. Kita bekerja tidak sendiri, tapi kita bekerja bersama-sama. Nah, Bapak Ibu manfaatkanlah, Bapak Ibu punya leader-leader di sini bagus. Alhamdulillah banget, saya juga terima kasih banget gitu ya, disupport banget sama Bu Silvi. Jadi Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu jalanin. Bapak Ibu harus punya target. Bapak Ibu harus keluar setiap hari. Kalau nggak bisa keluar, Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu bisa pencet telepon, call. Apa aja janji atau apa. Sekarang kan kita juga udah bisa kemarin, bisa presentasi di share, bener nggak? Kalau enggak, Bapak Ibu minta tolong, hubungi leader. Mau Zoom, saya punya downline misalkan di mana? Di Kalimantan kek, mau di Sulawesi kek. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu dan itu terjadi. Saya juga ada beberapa tim saya yang di luar kota. Jadi gitu loh.
hanya three-way call Bapak Ibu. Saya hanya, dia misalkan nelpon, tapi kan kadang-kadang kalau orang kita suka nggak pede. Nah, supaya pede, Bapak Ibu hubungin leader. Bu, saya mau ngubungin ini, saya nggak begitu yakin, tolong Ibu tambahin ya. Nah udah, nah Bapak Ibu manfaatkan leader-leader Ibu, upline-upline Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak menghubungi, tidak memberitahu ke upline, upline mana tahu kalau Bapak Ibu butuh bantuan, bener nggak? Banyak banget, apalagi kayak Bu Silvi, ribuan. Saya juga sih udah ribuan juga ya. Alhamdulillah gitu ya, terima kasih gitu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu deketin tuh leader-leader kita. Deketin upline-upline kita. Saya ingin sukses. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, jangan bergaul sama orang yang sama. Kenapa? Pada saat kita bergaul sama, saya belum capai target. Oh ya udah deh. Kita langsung nurunin tuh. Semangat kita turun. Ya udahlah, dia juga belum mencapai, gua nggak apa-apa. Dia juga belum hasil. Nah, jangan Bapak Ibu. Ada istilahnya minum kopi jangan di tempat orang yang sama. Jadi, Bapak Ibu bergaullah dengan orang-orang yang sudah sampai sukses. Pada saat Ibu bergaul dengan orang yang sukses, Ibu nanya, gimana kok bisa kemarin? Gimana caranya? Nah, kita dapat ilmu dari dia, Bapak Ibu. Oh, begini caranya. Oh, itu yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu kalau mau jadi sukses, bergaulah dengan orang sukses. Pasti sukses. Dulu saya waktu saya sekolah, Bapak Ibu, saya nggak mau tuh bergaul sama orang-orang bodoh. Karena takut kebawa bodoh. Itu diajarin sama orang tua saya. Jadi begitu, saya udah biasa. Jadi kalau kita mau sukses, cari orang sukses. Nah, di situ kita bergaul. Nah, untuk sukses, hubungi upline-upline Bapak Ibu. Kan dia udah sukses. Nah, tanyakan bagaimana sih saya bisa sukses. Nah, di situ Bapak Ibu dibimbing. Begini, pada saat Bapak Ibu punya mimpi, Bapak Ibu tinggal sampaikan, tinggal Bapak Ibu bilang kapan Bapak Ibu mau jadi SM. Cycle ini Bapak Ibu saya mau jadi SM. Oke. Nah, Bapak Ibu ikutin apa yang disampaikan oleh leader-leader Ibu. Pasti nggak mungkin ya digojongkrokin tuh nggak mungkin. Pasti Bapak Ibu sampai hasil. Yakin, jalanin, turutin, home party, home party, home party, cerita, sharing, pasti hasil Bapak Ibu. Karena saya sekali lagi mungkin saya nggak bisa terlalu lama, takutnya nih Bu Sylvie udah bilang Bu Nenden udah mau selesai. Jadi saya mau cuma sampaikan gini Bapak Ibu. Pada saat kita punya keinginan, Bapak Ibu sudah punya itu dalam pikiran kita, Bapak Ibu sudah membayangkan nih, saya mau jadi SM. Bapak Ibu datangin leadernya, Bapak Ibu datangin upline-nya, saya mau jadi SM. Disitulah Bapak Ibu sudah membayangkan Bapak Ibu sebagai SM, Bapak Ibu sebagai Diamond Master, Bapak Ibu sudah bayangin, kebayang nggak sih siapa aja? Pasti kan ditanya, siapa sih kira-kira kalau mau jadi Diamond Master, siapa SM-SM di bawah Anda? Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah membayangkan Bapak Ibu naik panggung menjadi Diamond Master, Bapak Ibu sudah naik panggung menjadi Silent Master, dan Bapak Ibu sudah bayangkan bicara di depannya. Itu yang kemarin saya sampaikan juga ke Teh Nisma. Gimana ini, Den? Tenang, Nisma, aku bilang. Lu harus bayangin, kalau lu, kebetulan teman saya Besti ya, lu harus bayangin, lu udah jadi SM di depan, lu bicara di depan, lu bayangin, jadi lu jangan mengeluh. Jalan. Setiap hari, dia nanya, berapa target yang harus dia, yang dia harus kerjakan. Nah, itu dikerja, bukan target yang setiap hari itu berarti dia tutup-tutup, bukan, tapi berapa dia harus ketemu orang Bapak Ibu, harus ketemu 3 orang. Nah, ketemu 3 orang itu dilakukan, paling enggak hubungin. Berarti apa? Saat itu langsunglah kita buka silsilah. Siapa sih teman-teman kita? Siapa ya kira-kira? Kalau dulu saya di kantor namanya pipeline. Pipeline buka Nisma, saya bilang buka. Oh iya benar, buka tuh di situ. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada saat kita punya keinginan, kita punya pikiran, saat itu Allah bekerja untuk kita. Allah akan bekerja Bapak Ibu, kita tinggal sampaikan. Pada saat Bapak Ibu sudah punya pikiran, saya mau jadi SM, dan timbul rasa yang benar-benar mau jadi SM ya, bukan cuma bicara, bukan. Tapi Bapak Ibu sudah membayangkan saya jadi SM. Nah, rasa itu akan timbul dan langsung itu menjadi action. Action itu pasti jadi kreatif kita. Langsung apa yang harus saya lakukan? Oh iya, saya ketemu siapa itu automatically Bapak Ibu, percaya sama saya. Disitulah Bapak Ibu, setiap cycle pun Bapak Ibu harus punya pikiran bagaimana ya saya jadi review. Nah, di situ kita timbul siapa nih? Siapa tim kita yang harus saya bantu? Siapa tim kita yang memang semangat? Nah, di situ Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu deketin leader-leadernya, deketin upline-upline-nya, pasti Bapak Ibu dibantu, yakin. Kenapa? Karena kita kerja tim, bukan kerja sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin itu dari saya.
bahwa dimanapun kita kerja, dimanapun kita tempat, nggak mungkin nggak ada target. Dimanapun pasti ada target. Tinggal Bapak Ibu berani menyampaikan target itu. Di sini Bapak Ibu, mimpi itu pasti menjadi kenyataan. Aku adalah apa yang kau pikirkan. Nah itu saya percaya banget bahwa itu benar gitu. Jadi Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, jangan punya pikiran yang kecil, pikiran yang besar. Insya Allah pasti hasil. Benar nggak Bapak Ibu? Mungkin cukup sekian dari saya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa sukses. Amin. Amin. Makasih Oke. Bu Sil. Makasih Thank you Bu semua. Nenden. Wah, jadi Bapak Ibu semua dapat paket lengkap ya. Dari Bu Yuni, dari Bu Nenden, tinggal diterapin aja. Jadi sehabis ini Bapak Ibu, sehabis MBC 9 ini, Bapak Ibu coba WA ke upline Anda. Apa target Anda cycle ini? Apa target Anda tahun ini Bapak Ibu? Kapan Anda mau capai sales master? Ya, dan Bapak Ibu tinggal tanyakan, Bapak, Pak, Bu, upline, apakah target saya ini sesuai nggak? Terlalu cepat nggak? Atau jangan-jangan terlalu lama? Misalnya Anda mau set sales masternya 2 tahun lagi, ya mungkin itu kelamaan Bapak Ibu ya, bisa lebih cepat. Tapi atau Anda mau, Bu Sylvie, saya mau diamond-nya bulan ini, padahal Anda sales master aja belum. Nah, mungkin itu nggak sesuai Bapak Ibu ya. Jadi, ayo Bapak Ibu, mumpung awal cycle, set target, cari upline Anda, set target sama-sama Bapak Ibu. Ini target saya butuh income segini tahun ini, saya mesti gimana? Ya, ditunggu Bapak Ibu semuanya, kesuksesannya pasti bisa Bapak Ibu asal kita mau bergerak bersama menuju target masing-masing dan bekerja sama ya. Oke,